Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. sebelumnya perkenalkan saya Cindi Canda Nuryaman selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok KPLB 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai resum jurnal pembiayaan kesehatan. Dan saya di sini ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Yulian Apton Ma'ruf, lalu ada Pandu Purnama, dan ada Adelia Jara Sapitri. Baik, langsung saja mari kita langsung pada hasil diskusi yang pertama yang akan dibacakan oleh Pandu. Dipersilahkan. Terima kasih. Untuk review jurnal yang pertama, yaitu berjudul Sistem Pembiayaan Kesehatan, yang ditulis oleh Febri Endra Budi Setiawan pada tahun 2015. Tujuan dari jurnal ini itu adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk manfaatnya adalah memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai sistem pembiayaan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik tentang sistem pembiayaan kesehatan. Dan yang ketiga, sebagai bahan pembelajaran. Untuk hasil dari jurnal ini yaitu untuk menekankan peran asuransi kesehatan dalam mengatasi hambatan finansial tersebut, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulan yang saya dapat adalah pembiayaan kesehatan yang memadai dan adil sangat diperlukan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, karena tingginya kematian ibu dan anak terutama di kalangan kurang mampu. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini ialah kelebihannya, topiknya relevan dan penting. Pendekatan bagus tentang sistem pembiayaan kesehatan. Bahasanya mudah untuk dipahami. Untuk kekurangannya ialah tidak ada pembahasan tentang sumber pembiayaan alternatif dan keterbatasan data empiris. Baik, terima kasih kepada Pandu dan jurnal yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Jurnal ini berjudul Strategi Manajemen Pembiayaan Kesehatan dan Asuransi dalam Pelayanan Kesehatan. Penulis Yuliarti Pasau, tahun terbit 2023. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen pembiayaan kesehatan dan asuransi dalam pelayanan kesehatan. Dan manfaat dari ditulisnya jurnal ini adalah memberikan pemahaman tentang peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan manajemen pembiayaan yang efisien. Slide selanjutnya. Nah, hasil dari jurnal ini adalah strategi manajemen pembiayaan kesehatan dan asuransi dalam pelayanan kesehatan meliputi pemberian pelayanan kesehatan yang optimal, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan informasi yang memadai, penyediaan alat kesehatan, vaksin dan teknologi yang tepat, kepemimpinan dan tata kelola yang baik, percepatan akses pelayanan kesehatan secara universal, dan tujuan utama adalah mengurangi ketimpangan dalam kesehatan. Kesimpulan yang didapat dari jurnal ini adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi manajemen pembiayaan kesehatan dan asuransi meliputi pemberian pelayanan kesehatan yang optimal, peningkatan tenaga kesehatan, penyediaan informasi, alat kesehatan, vaksin, dan teknologi yang memadai, serta kepemimpinan dan tata kelola yang baik untuk mempercepat akses pelayanan kesehatan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini adalah kelebihannya pembahasan yang dengan bahasa yang mudah dipahami serta pembahasan yang sangat rinci. Dan kekurangannya adalah kurangnya pembahasan terkait apa saja tantangan mengenai strategi pembiayaan kesehatan. Sudah. Baik, yang ketiga akan dibacakan oleh Adelia. Dipersilahkan. Baik, untuk jurnal yang ketiga berjudul Perencanaan Pembiayaan Kesehatan di Rumah Sakit. Penulisnya yaitu Vivi Anissa Nurhidayati dan Devi Pramitasari tahun 2021. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis perencanaan pembiayaan kesehatan di rumah sakit dan mengevaluasi efektivitas serta tantangan dalam sistem pembiayaan yang ada. Manfaat
yaitu yang pertama memberikan wawasan untuk manajemen rumah sakit dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengelolaan yang baik. Hasil dan kesimpulan hasilnya yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan penting pembangunan kesehatan di suatu negara, seperti pemerataan pelayanan dan akses kesehatan, dan pelayanan yang bermutu, maka pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkelanjutan sangat penting bagi pembangunan kesehatan. Kesimpulannya, perencanaan pembiayaan harus lebih sistematis dan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas layanan kesehatan dan pentingnya rencana pembiayaan kesehatan guna sebagai acuan target yang harus dicapai oleh kegiatan rumah sakit pada waktu yang akan datang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu jurnal ini sangat relevan dengan kondisi sistem kesehatan terkini. Kekurangannya yaitu yang pertama, penggunaan data yang terbatas dapat mengurangi validitas hasil. Yang kedua yaitu penelitian mungkin terfokus pada beberapa rumah sakit, sehingga tidak sepenuhnya mewakili seluruh sistem kesehatan. Baik, terima kasih kepada Adelia, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Upton. Baiklah, jurnal yang keempat yaitu tentang pengaruh implementasi engagement terhadap kepuasan kerja dan turnover intention perawat. Penulis Aryo Dewanto, tahun terbit 2016, tujuan penelitian untuk mengetahui kepuasan kerja dan turnover intention perawat. Manfaat, memberikan wawasan mengenai pengaruh employer engagement terhadap kepuasan kerja dan niat untuk keluar turnover intention pada perawat di Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen, Malang, dengan memahami bagaimana keterlibatan karyawan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan niat untuk pindah. Hasil dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa employer engagement dan kepuasan kerja yang tinggi merupakan sebagai faktor yang menyebabkan rendahnya turn intention. Kesimpulan menunjukkan bahwa employer engagement berpengaruh terhadap kepuasan kerja, turnover intention, kepuasan kerja memiliki berpengaruh terhadap turnover intention perawat di Rumah Sakit Wafa Husana Kepanjen. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, topiknya relevan dan penting. Kekurangan, terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami, khususnya bagi pembaca dari kalangan umum. Baik, terima kasih kepada Upton. Dan penyampaian hasil diskusi telah selesai untuk disampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.